cara mengatasi gerdek dan getar pada motor Vario 150 yang Smart Key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman OK Automotive Channel. Kali ini kami kedatangan Vario 150 Fi yang Smart Key ya teman-teman. Jadi di sini permasalahannya ya, informasi dari pemilik motor. Motornya ini di saat baru digas ya, itu dia gerdek dan getar di bagian batok. Jadi teman-teman, setelah saya tes dan saya periksa ya teman-teman, artinya periksa itu saya buka ini ya, ternyata motor ini bermasalah di bagian CVT ya. Jadi sekarang di sini kita akan mengatasi ya, saya akan memberikan tutorial cara mengatasi gerdek dan getar pada motor Vario 150 yang Smart Key. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya buka ya di bagian bak CVT nya, karena memang motor untuk Smart Key ini nggak punya starter kaki ya, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini nggak ada isinya teman-teman ya, nggak ada isinya. Jadi bagi teman-teman pemula nggak usah takut untuk bongkar sendiri di rumah ya. Yang ada di sini cuman kelahar ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti kita bersihkan ya teman-teman. Jadi ini taruhlah ibaratnya ini kita lepas saja dulu ya. Oke, yang intinya di sini teman-teman yaitu ada puli primer dan puli sekunder ya. Jadi biasanya yang gerdek itu ya teman-teman adalah di puli sekunder ini, entah itu terlalu kotor atau apalah begitu ya. Sekarang kita buka. Oke, ini udah saya siapkan teman-teman ya. Di sini ya, saya ambil ininya dulu, selang kompresor. Oke, ini sudah saya siapkan impact teman-teman ya, dan kunci shock di sini. Kunci shock 19 dan 22 ya teman-teman. 19 untuk yang di belakang dan 22 untuk yang di depan. Oke, sekarang kita buka. Jangan lupa siapkan wadah ya. Jadi wadah ini fungsinya teman-teman agar alat-alat ini tidak tercecer ya. Kita buka. Karena ini terlalu kencang teman-teman ya, terlalu kencang ya, jadi kita pakaikan tahanan aja. Oke, dan kita pakai kunci shock secara manual. Untuk bagian depan kita tes. Oke, terbuka. Di bagian belakang ini kita pakaikan tahanan ya, untuk kunci shock biasa. Seperti biasa ya teman-teman, saya menggunakan tahanan handmade ya. Ini lebih kuat teman-teman ya dari yang dijual di pasaran, dan gratis. Ternyata teman-teman gampang sekali ya kalau kita menggunakan tahanan dan kunci shock manual ya. Jadi ini kebetulan stang yang kami punya ini bisa dipanjangkan dan pendekkan teman-teman ya. Oke, kita buka. Ya, jadi ini namanya mangkuk ya, mangkuk ganda teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini penyebab yang gerdek itu ya teman-teman adalah, pertama ya, penyebabnya itu adalah licin. Dari mana licin itu ya? Licin itu berasal dari debu ini. Karena terlalu banyak debu di sini, otomatis kampas ganda itu ya tidak langsung pakem begitu teman-teman ya. Ya saya zoom kameranya ya, biar lebih jelas di bagian mana yang licin ya, dan mana penyebab gerdek dan getar itu teman-teman ya.
Baik teman-teman, oke otomotif channel. Ini ya, lihat di bagian mangkuk ini, di bagian dalam ini ya. Ini sudah licin sekali teman-teman. Udah kelihatan kinclong, berarti ini tandanya licin ya. Apa penyebab ini? Karena di sini ada gesekan teman-teman ya, bergesekan antara kampas yang ini ya. Oke, kita buka aja ya biar lebih jelas. Oke, untuk kampas ini, bisa teman-teman lihat. Ini nih. Kampas ini kelihatan ya teman-teman. Kelihatan banyak debu di sini. Ya, berarti kelihatan betul kalau motor ini memang nggak pernah diservis ya CVT-nya teman-teman. Di bagian dalam juga kelihatan kotor sekali. Ya, berarti debu yang menempel di kampas ini teman-teman bergesekan dengan debu yang nempel di bagian mangkuk ini. Ya. Jadi secara tidak langsung debu ini saling bergesekan dan mengamplas ya. Mengamplas mangkuk ini sehingga mangkuk ini licin sekali teman-teman. Ya, licin sekali. Banyak cara ya teman-teman. Di sini ada yang, kalau teman-teman yang lain ada yang menggunakan ngebor. Kita bor ini dan pernah juga kita praktikkan di sini ya, di bengkel kami, dan itu sukses juga ya teman-teman. Tapi di sini kita menggunakan teknik lain ya, yaitu kita menggunakan teknik amplas. Oke teman-teman, kita amplas bagian mangkuk ini supaya tidak licin lagi teman-teman ya. Artinya kita bikin agak keset lagi ya, karena ini sudah terlalu licin. Dan juga di bagian kampasnya kita bersihkan menggunakan kawat, sikat kawat ya. Oke, kita bongkar juga ini, bongkar total teman-teman ya. Untuk di bagian puli primer teman-teman ya. Jadi di sini ada kolar seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, kolarnya sudah kering yang ini. Ini namanya kolar atau bushing ya, kita bilang begitu. Jadi ini kalau sudah kering di bagian ini teman-teman ya, maka akan bergesekan dengan rumahan roller ini ya. Efeknya kalau seling gesek, kering bergesekan dengan kering, berarti itu langsung dapat merusak keduanya, bahkan keduanya yang rusak ya. Bisa saja yang rumahan roller yang duluan rusak. Oke, jadi kalau sudah ini oblak ya teman-teman, atau kelopok, kita bilang kalau di Lombok itu ya, oblak atau kelopok ya, otomatis akan terdengar suara yang sangat ribut di sini ya, suara ngelotok di sini ya teman-teman. Jadi ini harus dikasih grease. Jadi teman-teman perlu tahu ya, sebenarnya servis yang 3 bulan sekali misalnya untuk di bagian CVT ya, di bagian CVT ini namanya CVT teman-teman ya. Jadi satu setnya ini namanya CVT ya. Oke, sistemnya itu. Jadi kalau itu harus diservis 3 bulan sekali. Jadi kalau tidak diservis 3 bulan sekali teman-teman, di sini akan kering dan itu akan merusak kolar ataupun merusak rumahan roller ini ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman saya buka yang ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini rollernya ini ya. Rollernya masih bagus, tapi sudah kotor sekali juga di rumahan ini ya. Sekarang kita bersihkan semuanya. Oke teman-teman. Dan di bagian dalam ini juga sebenarnya tidak terlalu kotor ya, tapi harus kita bersihkan juga ya, karena debu-debu ini dapat merusak nanti ya. Oke teman-teman, kita bersihkan menggunakan air ya. Kalau untuk yang bagian puli primer ini kita menggunakan air ya teman-teman. Untuk puli sekunder kita pakai bensin aja, karena ada di sana nanti akan kena di lahar rotes ya, di sini itu bahaya kalau sudah kena air ya, nanti bisa rusak. Oke teman-teman. Baik teman-teman, untuk bagian CVT ini ya, kita bersihkan menggunakan air ya. Jadi teman-teman, tadi saya bilang air di sana itu adalah air sabun ya, bukan air macam-macam ya teman-teman. Jadi di sini air saya pakai Sunlight ya. Sunlight bisa pakai Mama Lemon, bisa pakai Mones. Kalau di Lombok itu namanya Mones ya teman-teman. Di hasilnya juga nggak kalah bersih ya. Cuman yang ada ini di sini yang ini ya. Oke, ini kita bersihkan. Saya nggak gunakan spon ya teman-teman. Ini adalah karung ya. Jadi kalau kita gunakan sponnya akan cepat rusak ya. Jadi ini saya gunakan karung dan juga gratis. Kita cuci bersih seperti mencuci piring ya teman-teman.
Yang penting jangan pakai spons istri kita ya. Bisa-bisa nanti istri kita marah. Jadi kita gosok aja sebersih mungkin ya. Lalu sekarang kita semprot menggunakan air. Jadi ini nggak apa-apa teman-teman ya, walaupun kita bersihkan pakai air seperti ini nggak apa-apa ya, karena nggak akan masuk ke mesin ya. Yang bahayanya itu air ini nanti masuk ke mulut, itu yang bahaya ya. Tapi kalau ini nggak ada jalan masuk ke mesin. Kalau sekiranya kita kira sudah bersih ya teman-teman, kalau kita kira-kira sudah bersih, tinggal kita bilas. Oke, sekarang saya kasih cara bilas ini menggunakan botol ya, air botol yang sudah kita modifikasi. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ya teman-teman, saya ambil botolnya dulu. Baik teman-teman, di sini seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan botol ya yang sudah kita isi air, dan kita lubangi juga ya seperti ini teman-teman. Baik, di sini ya teman-teman, kita kasih angin ya teman-teman, bisa lihat di sini kita kasih angin di botol ini dengan cara memasukkan menggunakan kompresor seperti ini ya, seperti ini teman-teman gitu. Oke, sampai keras ya, sampai padat. Nah, baru kita semprot menggunakan botol ini seperti ini ya. Lagi ya. Jadi ini airnya keras teman-teman ya, seperti kompresor. Oke, sudah bersih. Jadi hanya modal botol teman-teman, bisa seperti di pencucian motor ya. Oke, baru kita semprot teman-teman ya. Oke, untuk bagian CVT-nya sudah bersih, kinclong ya teman-teman. Sekarang di bagian puli primer dan lain-lainnya ya, kita bersihkan. Oke. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel ini yang sudah kita bersihkan ya semua. Itu rumah roller, kolar, lalu poli tetap ya. Udah bersih juga semua. Oke. Jadi sekarang tinggal kita kasih grease ya teman-teman. Jadi kita kasih grease khusus untuk CVT dan tahan panas ya. Oke. Untuk pemberian grease di bagian kolar ini ya teman-teman, sedikit aja udah cukup ya. Jadi seperti ini misalnya ya. Jadi di sini tidak boleh lebih ya teman-teman, tidak boleh terlalu banyak begitu maksud saya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini sudah sedikit ya. Tapi kalau untuk ukuran kolar ini terlalu banyak teman-teman ya. Jadi kita pegang seperti ini ya, kita tarik ya, cukup ya. Jadi sedikit sekali teman-teman, sedikit sekali. Kita taruh lagi. Oke, untuk bagian rumah roller yang dalam ini juga kita kasih grease sedikit sekali juga ya teman-teman, sedikit. Nah, jadi kenapa saya tekankan, saya bilang sedikit ya, karena kalau terlalu banyak di sini teman-teman ya, nanti akan terjadi cipratan ya, cipratan ke bagian bibel, dan itu yang akan bahaya sekali ya. Kenapa saya bilang bahaya? Jadi nggak ada gunanya kita servis motor kita, karena toh juga nggak akan bisa lari karena licin ya, licin. Oke, di bagian ini ya teman-teman, di bagian roces atau kelahar bambu ya, di sini kita juga kasih gemuk ya. Di bagian dalamnya ya, di bagian torsi cam ya, udah juga kita kasih gemuk ya. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, di bagian kampas ini bersih sekali ya teman-teman. Oke, sekarang untuk pemasangan ya. Untuk pemasangan teman-teman ya, jangan sampai tangan teman-teman itu seperti tangan saya ini ya. Jadi ini harus kita lap, kita bersihkan benar-benar bersih
dan nggak boleh ada sisa grease sedikit pun di tangan kita ya, atau sisa oli, agar pemasangan kita pembersihan di bagian CVT ini sempurna. Oke, sekarang kita pasang ya. Baik, di bagian ini ya, sebelum kita pasang, di bagian mangkuknya ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita amplas ya, karena ini memang licin sekali. Oke, caranya gampang ya, nggak usah kita amplas seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pasang aja di bagian aspuli ini ya, seperti ini. Lalu kita putar bannya. Oke, saya zoom biar lebih jelas. Kita taruh amplas di sini. Gunakan amplas yang tidak terlalu kasar ya teman-teman, dan jangan terlalu halus juga ya. Oke, kita putar ban seperti ini. Yang jelas amplasnya kita tekan ya, amplas kita tekan dan bannya kita putar sampai kira-kira sudah agak keset ya, sudah nggak licin lagi teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kalau dia licin ini teman-teman ya, jadi akan ada gerdek nanti atau getar ke bagian batok atau ke bodi motor ini ya teman-teman. Oke, setelah kita amplas ya, kita lap aja seperti ini karena memang sudah bersih. Lalu kita pasang ya. Kita pasang teman-teman. Untuk pemasangannya ya, kita mau dahului yang manapun boleh. Maksud saya, kita mau dahulukan yang manapun boleh ya. Tapi di sini kita pakai yang primer aja duluan ya. Oke, kita susun dulu untuk rollernya ya. Untuk hadap roller ya teman-teman, perlu teman-teman perhatikan di sini. Jadi hadap roller itu ya, kalau kita pegang seperti ini, rumahan rollernya berarti yang agak ada tumpul di sini ya, ada plastiknya di bagian kanan. Oke, seperti ini. Lalu yang nggak ada plastik seperti ini di bagian kiri ya, yang ada plastik di bagian kanan. Oke. Untuk slidernya saya tidak bahas ya, karena memang slidernya masih bagus. Oke, lalu kita pasang teman-teman ya. Kita pasangkan polar atau Bosch ya, seperti ini. Kita lap sedikit lebihnya ini ya. Oke, lalu kita pasang teman-teman ya, gitu ya. Setelah terpasang seperti ini, kita pasang pibelnya ya. Oh ya, untuk pibel teman-teman, ini sudah kami bersihkan ya. Saya sikat menggunakan sabun juga ya, seperti yang tadi. Saya gunakan Sunlight atau Mama Lemon atau apalah ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu seperti ini. Lalu kita pasang puli tetapnya ya, atau teman-teman juga bilangnya kipas. Ring, lalu mur. Oke, lalu yang di belakang ya. Kalau kita pasang seperti ini nggak akan bisa masuk teman-teman. Jadi kita masukkan pibelnya ini ke dalam puli ini ya. Ya, seperti ini caranya. Lalu mangkuk ya, ring dan murnya. Oke, kita langsung kencangkan aja teman-teman.
Udah cukup teman-teman ya. Ini sudah sip. Sekarang kita pasang baknya ya. Ya, di bagian baknya juga sudah kita bersihkan teman-teman ya, seperti tadi itu. Oke, teman-teman oke. Baik teman-teman oke otomotif channel. Setelah kita pasang semua ya seperti ini, baknya juga udah kita pasang. Sekarang tinggal kita tes apakah masih getar atau gerdek ya teman-teman. Dari segi suara, sebelum kita tes pakai jalan ya teman-teman, sebelum kita tes di jalan, dari segi suara memang udah lebih bersih ya. Tadi memang yang agak gerdek begitu kan, grrrk gitu dia, getar ya begitu ya. Jadi sekarang udah nggak ada getaran lagi teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes saja dan rasanya seperti apa. Oke. Baik teman-teman oke otomotif channel, setelah saya tes motornya ya, ini baru saya balik ngetes, saya tes lagi hidupkan ya. Ternyata setelah saya tes teman-teman, ternyata motornya memang enak sekali larinya sekarang. Udah nggak getar lagi, nggak ada gerdek dan lebih enteng teman-teman ya. Saya hidupkan tes ya, saya tes hidupkan ya. Ternyata udah lebih enteng ya. Sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.